Selamat malam jemaat sekalian. Kita tidak tahu hari esok dan itu tidak apa-apa. Asalkan kita kenal yang tahu hari esok. Oke, mari kita belajar firman Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam kitab Yunus pasal yang keempat. Dalam Yunus 4, kita baca semuanya, ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya, jemaat sekalian, silahkan mengikuti dalam hati, menyimak. Yunus pasal yang keempat. Kalau sudah dapat, kita akan membacanya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan-Mu. Kami berkumpul lagi pada pertengahan minggu untuk berdoa sebagai suatu jemaat. Dan kami ingin mempelajari firman Tuhan agar kami bisa berdoa sesuai dengan kehendak-Mu, juga supaya kami semakin sesuai dengan hati-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus memimpin pembelajaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seringkali Yunus kita jadikan contoh yang negatif. Ya. Jangan seperti Yunus. Lihat, Yunus bikin kesalahan begini begitu. Jangan seperti Yunus. Dan banyak orang Kristen mungkin akan memproklamirkan dirinya, tidak, saya tidak akan menjadi seperti Yunus. Yunus lari dari hadapan Tuhan. Saya tidak mungkin lari dari hadapan Tuhan. Ya. Tetapi faktanya banyak orang masih melakukan kesalahan yang dibuat oleh Yunus. Mereka sudah tahu kehendak Tuhan. Mereka tahu, mereka baca di dalam Alkitab, mereka dengar dari khotbah, mereka mendapat nasihat. Akal sehat mereka memberitahu apa yang baik dan apa yang benar. Namun, banyak orang Kristen masih melarikan diri dari Tuhan. Masih menjauh dengan sengaja, bersembunyi dari Tuhan. Nah, hari ini kita melihat bagian belakang dari cerita Yunus ini. Dan sekali lagi, banyak orang Kristen akan
memproklamirkan, enggak, saya tidak akan menjadi seperti Yunus. Masa orang bertobat, Yunus tidak senang? Kan begitu. Kalau saya enggak mungkin seperti itu. Namun, keegoisan yang ada di dalam hati Yunus, ada juga di dalam hati kita. Nah, seringkali, karena itu kita jatuh juga ke Yunus. Mari kita mempelajarinya, supaya jangan kita menjadi sama seperti Yunus. Oke? Pertama, kita mau melihat doa Yunus yang egois. Doa Yunus yang egois. Oke, pertama, Yunus tidak senang, kita harus tahu kenapa. Niniwe adalah ibu kota Asyur, dan waktu itu Asyur menjadi superpower, dan pasukan mereka itu membabat negara, bangsa-bangsa, dan kekejaman negara Asyur, bangsa Asyur ini, terdokumentasi dengan baik. Para sejarawan telah menemukan catatan-catatan, ya, gambar-gambar di dinding, penggalian sejarah yang menunjukkan bahwa orang Asyur berbuat sangat kejam terhadap musuh-musuhnya. Raja-raja yang ditangkap itu dijadikan contoh, dieksekusi secara publik atau dieksekusi dengan cara yang sangat menyakitkan, sangat mengerikan, dan kemudian ditampilkan di muka umum untuk membuat rakyatnya ketakutan dan tunduk kepada Asyur. Dan Niniwe termasuk adalah kota yang besar, namun sangat penting dan merupakan ibu kota dari Asyur. Israel pada waktu itu berada di bawah jajahan Asyur. Jadi, mungkin secara manusiawi kita bisa mengerti kenapa Yunus tidak senang dengan Niniwe. Kenapa Yunus agak kurang semangat untuk pergi memberitakan pesan Tuhan kepada Niniwe. Tetapi, apa kata Tuhan Yesus? Di dalam Matius pasal 5, ayat yang ke-44. Ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Yunus harus mengasihi orang Asyur begitu. Jadi Yunus harus berdoa bagi orang Niniwe begitu. Coba kalau kita yang di posisi Yunus, bisakah kita mengasihi orang yang begitu jahat? Bisakah kita mendoakan berkat buat mereka? Bisakah kita mengamalkan apa yang Tuhan harapkan begitu? Ataukah mungkin kita akan seperti Yunus dan kita mengharapkan, dan kalau kita misalnya dengar, oh nanti Niniwe akan ditunggang balikan, kita syukurin gitu. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin posisi Yunus di sini sedikit bisa kita maklumi. Mengapa dia kesal, mengapa dia mengharapkan sebenarnya Niniwe itu akhirnya benar-benar ditunggang balikan. Tetapi ada satu hal yang Yunus lakukan yang sangat tidak pantas dan sangat egois, yaitu dia berdoa, dia bilang sama Tuhan, lebih baik aku mati. Lebih baik aku mati saja daripada hidup. Intinya, Yunus menjadikan dirinya sendiri sebagai sandera dan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Kalau Tuhan tidak mau melakukan keinginan saya, lebih baik saya mati. Ya, ini menyandera Tuhan. Dan sedikit banyak, ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Mungkin pernah ada yang pacaran, dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak senang, ya, kalau kamu tidak melakukan ini, artinya kamu nggak sayang saya. Nah, kita putus saja. Waduh, diancam putus. Kalau kamu putus sama saya akan bunuh diri. Nah, diancam lagi. Mungkin ada yang pernah seperti itu. Ya. Menjadikan dirinya sebagai sandera. Ayo, kamu harus melakukan yang saya inginkan. Kalau tidak, mungkin di antara pasangan suami istri bisa juga seperti itu. Ya. Kalau kamu sayang saya, kamu harus melakukan apa yang saya inginkan. Kalau kamu tidak melakukannya, artinya kamu nggak sayang. Atau mungkin anak kepada orang tua, atau orang tua terhadap anak. Mungkin bilang, kamu harus begini-begini. Kalau enggak, saya tidak mau sayang kamu lagi. Atau kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau mengabulkan permintaan saya tidak mau datang ke gereja. Kalau Tuhan tidak
melakukan apa yang saya inginkan. Saya juga tidak akan melakukan yang Tuhan inginkan. Jadi, mengancam untuk tidak memberikan sesuatu yang sudah sepantasnya diberikan. Ya. Apakah itu seharusnya mengasihi Tuhan, seharusnya mengasihi pasangan, tetapi mengancam, saya tidak akan melakukan itu. Padahal sudah sepantasnya dia melakukan itu. Atau mengancam untuk membuang sesuatu, untuk menyakiti orang lain. Jadi ini intinya adalah sesuatu yang sangat egois. Kita melihat bahwa Yunus di sini, dia berfokus kepada keinginan dia, mungkin kebutuhan dia, dari sudut pandang dirinya sendiri. Dan dia tidak melihat sudut pandang Tuhan seperti apa. Itulah mengapa kita sebut bahwa doanya si Yunus ini sebenarnya egois. Ya. Nah, jadi doa yang egois ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Jelas tidak. Ya. Tuhan mau supaya doa kita itu adalah doa yang mengasihi. Dan mengasihi adalah lawan kata dari egois. Mengasihi artinya berbuat baik bagi orang lain. Kalau egois itu adalah berbuat baik kepada diri sendiri. Ya. Mengasihi artinya mengasihi orang lain. Kalau mengasihi diri sendiri namanya egois. Ya. Egois itu adalah bukan cuma mengasihi diri, mengasihani diri sendiri. Dan itu yang Yunus lakukan. Dia merasa dirinya, oh kasihan banget Yunus, kamu sendiri ini, kamu udah memberitakan Injil bukan Injil sih, ya sudah memberitakan ini akan ditunggangbalikan. Kamu pikir bakal ditunggangbalikan, ternyata enggak. Oh kasihan banget kamu. Kamu sudah duduk, kemudian disinari terik matahari, kasihan banget kamu. Dia sibuk mengasihani dirinya sendiri. Itu adalah tanda seseorang yang terfokus hanya kepada dirinya sendiri, pemikiran-pemikirannya sendiri, perasaan dia sendiri, dan keinginan dia sendiri. Bagaimana? Coba kalau dia menaruh dirinya di posisi orang lain. Mungkin dia tidak akan terlalu mengasihani diri sendiri. Jadi, Tuhan ingin kita mengasihi orang lain. Ada hukum yang paling utama di dalam hukum Taurat. Hukum itu bukanlah jangan membunuh, jangan berzina. Bukan itu hukum yang terutama. Yesus berkata bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Dan yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Doa yang Tuhan inginkan adalah doa yang mengasihi orang lain, doa yang membawa kita untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi orang lain, semakin giat dalam pelayanan, semakin rajin, semakin bersemangat, semakin bersukacita. Doa semacam itu yang berkenan kepada Tuhan. Bukan doa yang egois, bukan doa yang mengasihani diri sendiri, bukan doa yang mengancam atau menyandera, memaksa. Jadi, seandainya kalau kita berdoa seperti Yunus begini, saya yakin Tuhan tidak senang. Jadi, kita melihat yang kedua di sini bahwa Yunus marah. Pertama, dia berdoa. Lalu kemudian dia marah. Tetapi pertanyaannya, layakkah Yunus marah? Tuhan sampai bertanya dua kali. Pertama kali, tidak dicatat jawabannya Yunus. Mungkin Yunus tidak menjawab, mungkin Yunus sudah tahu jawabannya. Ya. Tetapi tetap kita bertanya, apakah Yunus layak marah? Kita harus mengingat bahwa Yunus telah menerima begitu banyak kasih karunia dari Tuhan. Barusan dia dimuntahkan ke darat oleh ikan besar itu. Barusan. Dari dasar laut. Dikembalikan lagi ke daratan secara hidup-hidup. Belum pernah itu terjadi sebelumnya. Dan saya yakin mungkin tidak akan terjadi lagi. Ya, sudah masuk ke dalam perut binatang,
lalu keluar lagi masih hidup. Apalagi selama 3 hari. Jadi sebenarnya Yunus ini merupakan suatu gambaran yang bagus sekali tentang orang berdosa. Bagaimana Yunus, dia lari dari hadapan Tuhan. Dia menjauh dari Tuhan. Ini sama seperti orang berdosa yang terpisah dari Tuhan. Orang berdosa itu lari dari Tuhan. Dan kemudian orang berdosa itu juga harus menerima konsekuensinya. Sama seperti Yunus juga menerima konsekuensinya. Akhirnya badai datang dan kemudian kapalnya hampir tenggelam. Lalu kemudian dia dilemparkan ke laut. Dan ditelan oleh ikan. Dan di dalam pasal yang kedua kita baca bagaimana Yunus berdoa dari dalam perut ikan itu. Dan dari doanya itu kita melihat pertobatan Yunus. Yunus menyadari bahwa dia salah. Dan Yunus akhirnya mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Seperti kalau orang yang berdosa kemudian bertobat, dia akan diberikan hidup yang baru. Hidup yang kedua. Yang kedua ini, hidupnya bukan punya dia lagi, tetapi sudah menjadi milik Tuhan. Nah, Yunus, sebenarnya dari awal hidupnya itu sudah jadi milik Tuhan, karena dia adalah nabi. Tetapi kemudian dia lari lagi, dia ambil kembali hidupnya, seolah-olah dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak jadi kasih kamu hidup saya. Sekarang saya mau ambil kembali hidup saya mau pergi ke Tarsis. Tetapi Tuhan menyadarkan dia, dan akhirnya Yunus, ya udah kalau gitu hidup saya kasih Tuhan lagi. Kemudian dia benar-benar pergi ke Niniwe. Jadi, Yunus di sini marah. Ya. Dan apakah orang Kristen boleh marah kepada Tuhan? Tapi apakah alasan yang mungkin membuat orang Kristen marah kepada Tuhan? Alasan apa yang membenarkan boleh marah kepada Tuhan? Tidak ada. Apapun yang kita marahkan, kalau itu terhadap Tuhan, tidak mungkin benar. Tuhan itu selalu benar. Tuhan justru tahu segala sesuatu dan tahu mana yang benar dan mana yang hampir benar, mana yang terbaik dan mana yang kurang baik. Jadi bagaimana manusia bisa marah kepada Tuhan? Namun terlepas dari itu, dari alasan apapun yang tidak mungkin bisa membenarkan manusia marah kepada Tuhan, masih ada lagi bahwa setiap orang yang sudah percaya sudah menerima begitu banyak kasih karunia Tuhan. Sudah menerima kasih dari Tuhan. Sedemikian rupa. Masakan itu dilupakan. Sekalipun Tuhan tidak mengabulkan permintaan Yunus. Sekalipun Tuhan mengizinkan seekor ulat menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Sekalipun Tuhan menyinarkan matahari, meniupkan angin timur. Kalau kita baca, semua itu Tuhan yang tentukan atas penentuan Tuhan. Sekalipun Tuhan membiarkan itu semua terjadi, tetap Yunus tidak boleh lupa bahwa dia sudah menerima begitu besar kasih karunia dari Tuhan. Kalau lupa, maka dia durhaka. Sekalipun Tuhan mengizinkan hal-hal terjadi kepada kita yang tidak buruk, ya, karena Tuhan itu selalu baik. Tapi sekalipun kita menerima hal-hal kecil yang kalau dilihat secara lokal buruk, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita sudah menerima begitu banyak hal yang baik. Itulah yang disadari oleh Ayub. Ketika Ayub sudah kehilangan segala sesuatu, dia tetap tidak berdosa dengan bibirnya. Dia masih berkata, terpujilah Allah. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Dan hatinya bisa tetap damai. Jadi, Yunus marah. Walaupun tanpa sebab yang layak. Tetapi, sekalipun Yunus ngambek, dia tidak berani menyalahkan Tuhan secara langsung. Dia tidak berani langsung menuduh Tuhan, Tuhan, engkau salah. Enggak berani. Dia diam aja. Makanya waktu Tuhan pertama kali tanya, layakkah engkau marah? Yunus diam saja. Ya. Wah, Tuhan udah tahu. Ngambek nih si Yunus. Ya kan? Walaupun si Yunus tidak berani langsung kepada Tuhan
marah-marah begitu. Tetapi dia marah kepada ulat itu. Dasar ulat ini kan sudah bagus-bagus, ada pohon jarak di sini, dimakan sama ulat ini. Mungkin kalau bisa itu ulatnya udah dijadikan bubur begitu. Mungkin dia marah kepada matahari, mungkin dia marah kepada angin, mungkin dia marah kepada situasi, dia marah kepada orang Niniwe. Dia marah kepada segala sesuatu. Satu-satunya hal yang dia tidak marah itu adalah dirinya sendiri. Ya. Sekali lagi, ini adalah persepsi dari seorang yang egois. Ya. Persepsi yang egois. Yang menyalahkan semuanya. Semua situasi orang lain. Kecuali dirinya sendiri. Orang lain bisa salah. Orang lain boleh dikritik. Tetapi dirinya tidak salah. Dirinya pasti benar. Saudara. Ini adalah yang terjadi ketika seseorang menjadi marah. Ketika seseorang tidak marah, dia bisa dengan lebih tenang melihat dan bahkan bisa menerima bahwa dirinya memang salah. Bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki gitu. Tetapi kalau dia sudah marah, maka dia tidak bisa melihat itu. Dan dia akhirnya tidak menerima bahwa ada yang perlu diperbaiki. Jadi apa respon yang tepat? Respon yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah mengasihi. Dan ini yang ketiga, memimpin kepada yang ketiga. Yaitu Tuhan mengasihi bahkan orang yang menyakiti hati Tuhan. Ya. Tuhan mengasihi bahkan orang-orang yang telah menyakiti hatinya. Tidak diragukan orang Niniwe telah menyakiti hati Tuhan. Tetapi kasih Tuhan mendorongnya untuk mengirim Yunus. Mendorong Tuhan untuk memperingatkan mereka. Memberi mereka kesempatan 40 hari. Kalau mereka bertobat, maka Tuhan akan menangguhkan hukuman itu. Kasih Tuhan memberikan mereka kesempatan, menginginkan mereka bertobat. Kasih Tuhan yang mendorong Yesus berdoa bagi orang-orang prajurit-prajurit yang memakukan dia di salib. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih Tuhanlah yang memberikan Yunus kesempatan kedua. Itu semua kasih Tuhan. Tuhan memakai 4 pasal. Tuhan pakai badai, angin, gelombang yang besar. Tuhan pakai ikan besar. Tuhan pakai ulat. Tuhan pakai matahari, angin untuk mengajarkan Yunus respon yang tepat, yaitu kasih. Ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, bukan marah, tetapi mengasihi. Ketika menghadapi tantangan, bukan marah, tetapi mengasihi. Respon yang tepat dalam situasi ini, dalam banyak situasi, adalah justru mengasihi. Mengasihi yaitu berbuat baik kepada orang lain. Coba kalau Kain, waktu dia melihat bahwa Habel punya persembahan diterima oleh Tuhan, tetapi persembahan dia sendiri tidak diterima. Coba kalau responnya Kain waktu itu adalah mengasihi. Yaitu lebih mengasihi Tuhan. Coba, mungkin saya kurang taat kepada Tuhan. Saya mau taat. Saya mau lebih taat. Ini adalah mengasihi Tuhan. Tetapi dia tidak. Dia malah marah kepada adiknya. Dan dia melakukan yang kebalikan dari kasih. Seandainya kita hari ini mempunyai respon terhadap kekecewaan, terhadap pencobaan, terhadap duka cita, terhadap kesukaran, dengan berbuat kasih, maka pekerjaan Tuhan akan nyata dengan luar biasa. Karena lewat perbuatan kasih, Tuhan akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Itulah yang terjadi, yang kita baca di dalam Alkitab, bagaimana para rasul menjadi saksi.
Sekalipun Paulus di penjara, tetapi dia tidak marah. Dia bernyanyi. Paulus dan Silas bernyanyi di dalam penjara itu. Semua tahanan bingung. Dan karena kasih Paulus, maka Tuhan menyelamatkan entah berapa banyak orang di Filipi itu. Termasuk kepala penjara dan seisi keluarganya. Saudara, kalau respon kita bukan marah, bukan egoisme, tetapi mengasihi, maka Tuhan akan memakai kita untuk melakukan pekerjaannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa kami hidup di dalam dunia yang sudah penuh dengan dosa, yang tercemar, dan tidak sempurna, dan kami menghadapi orang-orang yang juga tidak sempurna, dan mungkin kami menghadapi ketidakadilan atau penganiayaan. Tuhan, bantulah kami untuk merespon dengan tepat, yaitu kami merespon dengan kasih, sebagaimana yang Engkau perintahkan, bahwa kami harus mengasihi, bahkan musuh kami, dan berdoa bahkan bagi orang-orang yang menganiaya kami. Maka kami pun akan penuh dengan bahagia dan sukacita dan damai yang berasal daripadamu. Kami ingin itu Tuhan. Dan sambil kami berkumpul dan berdoa, biarlah kami belajar untuk berdoa dengan penuh kasih terhadap semua orang. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.